Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman dan saudara muslim yang saya sayangi dan saya muliakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ilmu astronomi yang dalam Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, kita ketahui bahwa dalam Al-Quran itu banyak sekali membahas mengenai suatu hal seperti akidah, fikih, muamalah, tuntunan syariat, dan sebagainya. Nah, selain itu Al-Quran juga membahas mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran mengajak kita sebagai pembacanya untuk menggali segala ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu seperti ilmu biologi, fisika, matematika, kimia, dan tentu saja ilmu astronomi. Nah, teman-teman, apa itu ilmu astronomi? Ilmu astronomi adalah ilmu yang mempelajari mengenai langit beserta isinya, serta fakta-fakta ilmiah yang terdalamnya. Dan teman-teman sekalian, nah, dalam Al-Quran sendiri banyak sekali ayat Al-Quran yang membahas mengenai ilmu astronomi itu. Nah, pada kali ini kita akan membahas pada surat Al-Mulk ayat 3-5 yang akan saya bacakan setelah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalaqir rahmani min tafarut faraji'il basara hal tara min futur summa raji'il basara karratayani yanqalib ilaika basaru wa khasi'aw wa huwa hasir walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisayyatin wa a'tadna lahum adabas sa'ir. Shadaqallahul adzim. Ayat tadi menggambarkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala raja dari sang segala raja, karena di tangannya kekuasaan itu, kuasa di segala sesuatu. Dan di antara ciptaan Allah yang menggambarkan kekuasaan inilah diungkapkan ketiga ayat yang telah saya bacakan tadi, yaitu ciptaannya langit. Teman-teman sekalian dan saudara-saudara muslim yang saya sayangi, ayat tersebut menerangkan kepada kita bahwa Allah menciptakan langit secara bertingkat-tingkat dan tiap-tiap benda alam terapung kokoh di tengah jagat raya walaupun tidak ada tiang penyangganya. Langit memiliki 7 tingkatan. Pada ayat 3, Allah memerintahkan kepada kita untuk melihat dan memperhatikan langit tersebut. Dan tentunya kita tidak bisa memperhatikan langit tanpa adanya ilmu pengetahuan. Allah memberikan sedikit ilmu mengenainya. Namun, Masya Allah, dengan sedikit ilmu ini, kita bisa menghadirkan pengetahuan kita. Contohnya saja, pada saat ini, kebanyakan dari kita sudah pernah merasakan naik pesawat, bukan? Bahkan, dahulu mungkin kita berpikir, apakah kita bisa menjelajahi langit? Namun, Masya Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita dapat dengan mudahnya pergi ke atas langit, memperhatikan langit dan sekitarnya dengan hanya menaiki pesawat saja. Teman-teman sekalian, langit ini diberikan 7 lapisan oleh Allah. Dan 7 lapisan ini, jika ditanya mana lapisan yang pertama dan mana lapisan yang kedua, kita tidak dapat mengetahuinya, kita tidak dapat membedakannya. Namun, kita sebagai seorang muslim harus mengimani. Harun Yahya, seorang penulis besar, mengatakan, alam semesta ini terjadi karena suatu ledakan yang disebut Big Bang, yang membuktikan bahwa alam semesta diciptakan dari ketiadaan, tetapi ia juga diciptakan secara sangat terencana, sistematis, dan teratur.
Big Bang terjadi melalui ledakan suatu titik yang berisi semua materi dan energi alam semesta, serta penyebarannya ke segenap penjuru ruang angkasa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dari materi dan energi ini muncullah suatu keseimbangan luar biasa yang melingkupi berbagai galaksi, bintang, matahari, bulan, dan benda langit lainnya. Hal tersebut merupakan suatu bukti terhadap kekuasaan Allah yang memiliki sifat maha sempurna dan maha pencipta dalam membuat dan menciptakan apa saja yang Ia hendaki dengan penuh kecermatan, perhitungan, dan kesempurnaan hingga tak ada sedikit pun celah kecacatan di dalam semua ciptaannya. Alam semesta merupakan sebuah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, tadi adalah sedikit kajian mengenai ilmu astronomi dan Al-Quran. Apa yang dapat kita ambil dari kajian tadi adalah kita sebagai umat muslim sudah sepatutnya menjadikan Al-Quran sebagai dasar segala sesuatu, dasar dari ilmu pengetahuan. Dan jika kita ingin mempelajari sesuatu, sudah sepatutnya kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber dasar. Jika kita ingin mempelajari ilmu astronomi, maka kita sudah sepatutnya menjadikan Al-Quran sebagai sumber dasar. Teman-teman, cukup sekian dari kajian hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.